أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Ibu semuanya, terutama yang terhormat Ibu Eri Rosa sebagai Wakil Bupati Kabupaten Labuan Batu yang telah berhadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat tarawih beserta sholat isya beserta sholat tarawih. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, jemaah masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, yaitu malam ke-22 Ramadan 1444 Hijriah, kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama kita masih diberikan nikmat iman sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tenang, nyaman, dan dengan berbahagia. Karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang mana kita tahu mereka terus digempur oleh orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi memang luar biasa, mereka tidak memiliki peri kemanusiaan. Banyak saudara-saudara kita yang ketika sholat di dalam masjid, dimasuki masjidnya, ada yang diikat, ditangkap sama mereka. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita agar mereka yang syahid dijadikan Allah mujahid dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah singkat, yaitu dengan judul Memburu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak datang begitu saja kepada kita. Ya, kita tidak semudah itu mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya. Jadi di sini kita harus memburu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, kita itu dianjurkan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu ketika di 10 akhir Ramadan beliau mengencangkan ikat sarungnya, ya, dan beriktikaf di masjid. Arti mengencangkan sarung itu ditafsirkan oleh para ulama, dia tidak menggauli istri-istrinya selama 10 akhir Ramadan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang banyak kita lihat orang-orang di sekitar kita ya. Dan memang kebanyakan orang lebih tertarik ya dengan janji-janji manusia ya. Lebih tergiur dengan janji-janji manusia dibandingkan janji Allah. Ya. Seandainya jika ada manusia yang mengumumkan barang siapa yang mendapatkan yang sholat di suatu malam yang sudah ditentukan akan diberi hadiah, yang mana hadiah itu cukup untuk kehidupan selama 1000 bulan, pasti manusia itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam itu untuk mendapatkan hadiah tadi. Mendapatkan hadiah yang cukup untuk 1000 bulan. Dan seandainya ada yang mengumumkan jika sholat di satu malam yang sudah ditentukan pada bulan Ramadan akan mendapatkan mobil mewah, pasti semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan satu malam tadi agar dapat mobil mewah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ada satu malam di bulan Ramadan yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, kata Allah. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Malam kemuliaan itu yang mana malam lebih baik dari 1000 bulan, ya. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, ya, dan juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Tetapi Bapak Ibu, ya, banyak manusia yang tidak berusaha untuk mendapatkan, untuk merebutkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kebanyakan kita tengok malah asik di pasar, ya, malah asik berdagang dan asik dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi dia tidak memburu malam Lailatul Qadar tersebut. Ini satu ujian juga untuk saudara-saudara kita yang berdagang. Kenapa? Karena biasanya di 10 akhir Ramadan itu biasanya omset jualan itu naik. Ya, omset jualan naik sehingga dia sayang untuk meninggalkan, untuk menutup tokonya di malam hari, ya, untuk mengejar mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, ini ujian lagi. Tetapi siapa yang bisa mengalahkan nafsu itu tadi, insyaallah balasan Allah lebih besar dari apa yang didapatkannya di dunia ini, ya, bakal lebih besar yang didapatkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita sedikit membahas atau mengupas tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Qadar tersebut. Dalam menjelaskan surat Al-Qadar, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang seorang pria Bani Israel yang menggunakan senjata di jalan Allah Ta'ala selama 1000 bulan, ya, selama 1000 bulan. Sehingga hal ini membuat para sahabat terkejut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar
Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Kenapa para sahabat terkejut? Mereka takut tidak sanggup seperti Bani Israel tadi, berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Bagaimana kami cara melakukan itu? Ternyata Allah beri jalan lain untuk mendapatkan pahala yang sama, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam surat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu sebuah malam yang sangat berkah, ya, yang sangat berkah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini sama seperti 83 tahun lebih 4 bulan, ya. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia lebih baik, ya, lebih baik dari beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan, lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak ada melakukan maksiat di situ. Kalau kita seandainya hidup selama 83 tahun dan kita beribadah, pasti di dalamnya kita juga ada bermaksiat, ada berbuat dosa. Seandainya usia kita menyampai ke sana. Tapi ini jika kita mendapatkan pahala selama 83 tahun tanpa melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Sungguh luar biasa keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah juga tahu, mengingat umatnya Rasulullah ini usianya pendek, ya. Apalagi zaman sekarang udah jarang lah yang 80 tahun, 83, 84 itu ada pun pasti sudah tua, udah lemas lah, udah ibadahnya pun udah tak malah maksimal kali lah sudah gitu. Bukan tak ada, tapi kebanyakan 60, 70 lah paling full, ya. 70, 50 sekarang udah banyak yang udah duluan gitu. Maka dari itu Allah kasih kesempatan untuk kita untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turun para malaikat dan ar-ruh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk segala urusan, ya. Diturunkan malaikat untuk segala urusan. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada malam Al-Qadar malaikat yang turun pada malam itu semakin banyak, ya. Banyak malaikat yang turun karena banyaknya berkah dan rahmat pada malam itu. Para malaikat itu turun bersama dengan rahmat dan berkah, dan mereka akan turun kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, mereka mendatangi orang-orang yang membaca Al-Quran. Para malaikat akan melilingi majelis-majelis zikir. Siapa orang-orang yang berzikir pada malam itu dikelilingi oleh para malaikat serta meletakkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu, ya. Orang yang menuntut ilmu yang mana? Yang kita seperti kita ini, insyaallah, yang mengikuti kajian, ya, yang belajar, membaca tafsir, belajar fikih, itu termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka malaikat meletakkan sayapnya di situ sebagai penghormatan. Kemudian maksud ar-ruh di sini itu menurut Ibnu Katsir adalah ar-ruh itu malaikat Jibril alaihissalam, ya. Malaikat Jibril alaihissalam dengan pengungkapan yang khusus. Namun ada pula yang berpendapat bahwa itu sejenis malaikat, ya. Ar-ruh itu sejenis malaikat, seperti itu sudah ada diterangkan di surat An-Naba, ya. Mengenai firman-Nya untuk segala urusan, ya. Mujahid berpendapat bahwa malam itu sejahtera dan selamat dari segala urusan. Kemudian riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pada malam itu setan-setan tidak bisa berbuat kejahatan pada malam itu, ya. Setan-setan tidak bisa berbuat kejahatan pada malam itu. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, ya. Sampai terbit fajar. Jadi dari mulai malam, ya, terbenamnya matahari
sampai terbit fajar. Jika kita beribadah, berzikir dan melakukan ibadah-ibadah lainnya pada malam itu semuanya termasuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Malaikat mensejahterakan malam Al-Qadar itu bagi para penghuni masjid hingga terbit fajar. Penghuni masjid artinya orang-orang yang beriktikaf di masjid itu lebih utama, ya. Itu yang lebih disukai oleh para malaikat. Malaikat membawakan rahmat dan keberkahan di situ. Lalu Bapak Ibu, kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu datangnya? Kapan turunnya? Untuk masalah ini ada banyak istilah, banyak pendapat masalah ini. Ada sekitar 40 perbedaan pendapat berkenaan dengan kapan turunnya Lailatul Qadar. Ya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ia jatuh pada 21 Ramadan. Kemudian ada juga yang berpendapat pada 27 Ramadan. Ya. Memang pendapat 27 Ramadan ini termasuk pendapat yang kuat, maka sering memang kita lihat ketika malam 27 itu masjid-masjid ramai, ya, ramai. Tapi belum tentu juga di situ turun Lailatul Qadar, karena ada juga yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan turunnya. Bisa saja malam pertama, kedua, ketiga, ya, bisa saja kapan saja, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Yang pasti banyak dalil-dalil mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu melakukan iktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan. Dan hadisnya yang lain, Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan. Berarti kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir Ramadan. Maka dari itu semuanya kita itu dianjurkan, ya. Rasulullah itu bukan hanya memerintah menganjurkan, tetapi Rasulullah juga mencontohkan. Beliau beriktikaf di masjid selama 10 hari tidak pulang. Selama 10 hari beliau beriktikaf di masjid. Kenapa sih Lailatul Qadar itu tidak ditentukan, tidak pasti waktunya, gitu. Kalau nggak dikasih tahu aja kita kapan waktunya, gitu. Ternyata di balik itu ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menentukan kapan waktunya Lailatul Qadar? Yang pertama, kalau ditentukan waktunya mungkin, ya, umpamanya di malam 27 Ramadan pasti Lailatul Qadar turun, kan gitu kan? Pasti malam sebelumnya ini sunyi di masjid itu, ya. Nanti aja lah nunggu Lailatul Qadar. Ngapain harus capek-capek, kan gitu. Cukup sekedar aja lah sebelumnya. Gitu. Setelah itu nanti sunyi, pas malam Lailatul Qadar pasti memuncak sampai ke jalan-jalan, ya kan? Ketika lewat sepi lagi. Kemudian kenapa dirahasiakan? Karena kita biar banyak amalan kita, ya, banyak amalan kita. Di situ kita karena sudah dianjurkan beriktikaf kita 10 hari terakhir, kita akan berzikir, kita terus mengharap kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Karena kita tidak tahu, kan, mungkin malam ini, kita pasti bersangka-sangka demikian. Maka dari itu, semakin kita mengejar, semakin kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholat kita dan banyak berdoa, maka amal-amal kita akan semakin banyak, ya. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai ujian dari Allah, ya. Dirahasiakannya Lailatul Qadar ini sebagai ujian dari Allah. Dari sini bisa dilihat, ya, siapa yang benar-benar, ya, di antara hamba Allah itu yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Di sinilah bisa dilihat siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dan siapa yang meremehkan Lailatul Qadar ini, ya, yang menyia-nyiakan bermalas-malasan di 10 akhir Ramadan ini. Di situ. Nampak deh, oh ini
hamba yang bersungguh-sungguh. Oh, ini yang bermalas-malasan. Itulah hikmahnya. Yang bermalas-malasan, remeh sama Lailatul Qadar, ya kan? Maka dari itu dalam kesempatan ini saya ingin memberitahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa yang harus kita buru. Maka dalam judul tadi saya katakan memburu Lailatul Qadar. Harus diburu, harus kita kejar, ya. Kita harus memaksakan diri kita untuk memaksimalkan ibadah kita, karena yang namanya ibadah, ya, kalau tidak dipaksakan itu tidak akan maksimal, ya, tidak akan maksimal. Bahkan tidak jadi kita beribadah kalau nggak kita paksakan diri kita untuk beribadah. Contohnya seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu, ya, kalau kita di hari-hari biasa, kalau nggak dipaksakan itu berat sekali, ya. Apalagi bangun jam 2, jam 3, berat. Maka kita harus memaksakan diri kita. Kalau nggak kita paksakan seumur hidup, kita nggak akan pernah merasakan yang namanya sholat tahajud. Sama seperti puasa sunnah juga sama. Puasa Senin, puasa Kamis, itu kalau nggak kita paksakan, nggak akan bisa kita melaksanakan puasa sunnah-sunnah tersebut. Maka ibadah itu harus dipaksakan, ya. Sama seperti halnya sekarang ini, kita masih diberi kesempatan, ya, masih diberi kesempatan di 10 akhir Ramadan ini. Marilah kita paksakan diri kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di sini agar kita menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan ketika Lailatul Qadar itu turun, ya, ketika Lailatul Qadar itu turun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman, ya, dan keyakinan bahwasanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, berapa banyak dosa-dosa kita? Banyak, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu kapan itu, maka setiap malam kita perbanyak sholat-sholat kita. Alhamdulillah, kita ini sudah kita lakukan ketika, ya, insyaallah malam ini kita sudah malam ketiga, ya, sudah malam ketiga ketika mengisi ini. Alhamdulillah, dan bapaknya juga semangat, ya, semangat. Ada berapa, Pak? 20 orang lah kurang lebih, ya. Alhamdulillah. 20 orang. Semoga kita bisa istiqomah dengan ini, ya, hingga akhir Ramadan nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cara kita menghidupkan Lailatul Qadar? Ya, cara menghidupkan Lailatul Qadar tersebut kita harus tanamkan bahwasannya kita yakin, kita percaya kepada Allah. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti benar. Itu akan menambah semangat dari kita. Pasti, aku pasti dapat Lailatul Qadar ini. Harus dapat. Tanamkan semangat itu sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, amal yang paling aku sukai dari Nabi SAW jika telah memasuki 10 hari terakhir adalah sholat tahajud pada malam hari dan bersungguh-sungguh di dalamnya, ya. Beliau juga senantiasa membangunkan keluarga dan anak-anaknya untuk sholat jika mereka mampu untuk itu, ya. Menghidupkan Lailatul Qadar tidak hanya dengan sholat saja, Bapak Ibu. Tidak hanya dengan sholat, bisa kita isi dengan zikir, ya. Bisa kita isi dengan membaca Al-Quran, bisa kita isi dengan doa-doa lainnya. Tetapi ibadah yang paling utama itu adalah sholat, ya, ibadah sholat. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran di luar sholat. Dan membaca Al-Quran di luar sholat lebih baik dibanding berzikir. Astagfirullahaladzim, ya, subhanallah, alhamdulillah, itu lebih, baca Al-Quran lebih baik dari itu. Tetapi berzikir itu apakah tidak baik? Itu tetap baik. Lebih baik daripada bersedekah, ya. Lebih baik, itu ada tingkatan-tingkatannya.
Maka yang paling dianjurkan itu adalah sholat. Apalagi kita sholat bisa membacakan surat-surat yang panjang. Itu lebih diutamakan ketika kita beriktikaf. Sedangkan amalan bagi wanita yang haid di bulan Ramadan, terutama pada 10 akhir Ramadan itu, ketika dia haid, maka boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, ya, tanpa memegang mushaf. Ada ayat-ayat surat-surat yang dihafal ulang-ulang, ya kan? Nah, itu salah satu amalan. Kemudian berzikir, ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu diulang-ulang. Kemudian banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita juga terbatas, tidak bisa panjang lebar yang kita jelaskan untuk penafsiran surat Al-Qadar ini. Tapi itulah beberapa, ya, beberapa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di dalam kesempatan yang tidak lama lagi ini, ya, tidak lama lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita, ya, karena Ramadan ini juga merupakan bulan pendidikan. Disinilah kita menempa diri kita untuk beribadah, memperbanyak sholat, dan ini ketika Ramadan itu sudah pergi, ya, sudah kita lalui, maka ibadah ini seharusnya kita pertahankan, ya, minimal kita pertahankan ketika Ramadan ini sudah berakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti sebagai seorang muslim itu, ya, pasti menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Yang terakhir, kita anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Nah, mungkin itu bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk memperbanyak ibadah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bisa menambah semangat kita, ya, menambah semangat kita dan membawa kita ke dalam keberuntungan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.